Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan pemalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan membunuh engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembenaran terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkannya kepadamu, menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa.
Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Rayon 1I. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Di rumah-rumah ada kelimpahan sukacita sorga. Katakan amin. Kita percaya Allah kita dahsyat, Dia berkuasa. Engkau yang di rumah sakit, mari tetap teguhkan imanmu bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mungkin saudara yang saat ini beribadah dengan keluarga mungkin boleh tos kanan kirinya, boleh tos suaminya, istrinya mungkin katakan Allah kita dahsyat. Mari tetap berpegang pada firman Tuhan karena Dia Allah yang hidup. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kami mau bersuka di dalam Tuhan karena kami tahu Tuhan, kalaupun beribu rebah di sisi kami, janji-Mu yang menjadi pegangan bagi kami. Yeay. Boleh kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Bersama nyatakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, sungguh Engkau bersamaku. Amin, amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku. Ini yang menjadi kekuatan kami, Yesus. Yeay. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Say, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
Allahku lagi nyatakan Yesus kebanggaanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Allah Allahku. Sekali lagi dengan imanmu. Gunung batu perlindunganku, kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Allah kami dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Ketika Engkau berfirman, Engkau pasti menggenapinya dalam hidup kami. Kalaupun saat-saat ini Tuhan, di waktu-waktu yang sulit ini, tapi tetap kami melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Tetap kami melihat mujizat-Mu penuh atas kami Tuhan. Bahkan di saat-saat sekarang ini, kami lebih lagi merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Dia baik, sangat baik. Syanakaralabaya, syanaralabayasi. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami mau tetap katakan Engkau Allah yang setia dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku
kasih setia-Mu Tuhan. Kami memandang kepada pekerjaan Allah kami yang hidup, yang berdaulat atas hidup kami. Dengan iman kami menyatakannya Tuhan. Kami berharga di hadapan Tuhan. Syadaralalabaya kiri anaralabaya si. Syadaralalabaya si. Kau baik Tuhan. Boleh kita mengangkat kedua tangan kita Bapak Ibu dengan segenap hatimu nyatakan. Ku naikkan syukurku Tuhan. Memandang setiap anak-anak-Mu yang berpengharapan kepada Tuhan. Ralalabaya, 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 syana ralalabaya si. Terima kasih Yesus buat sebab Kau jadikanku
kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap janji-Mu yang digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Inilah waktu yang baik untuk kita memberi kepada Tuhan kita yang baik. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Di depan layar kaca Bapak Ibu ada nomor rekening yang tertera. Kita bisa transfer ke sana. Mari memberi yang terbaik karena Tuhan kita terlebih dahulu sudah memberi yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. angkat kedua tangan kita, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Dia. Tuhan beri kekuatan bagi setiap kami. Tuhan jagai setiap kami, keluarga kami. Tuhan sertai setiap langkah-langkah kami, Bapa. Kami tahu, Bapa, hidup kami di tangan-Mu. Hidup kami di tangan-Mu. Sebab itu kami memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Bapa. Dengan penyembahan kami, dengan doa kami, rasa syukur kami. Kami minta Tuhan hadir, Tuhan menjamah. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap yang terbeban berat Tuhan lepaskan.
Engkau hiburkan, duka cita Engkau gantikan dengan sukacita Bapa. Pakai setiap kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau menjaga kami, pertolongan-Mu sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Hari ini urapi kami Tuhan, minyak yang baru turun. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus jamah, penuhi kami. Tanpa Roh Kudus kami mati di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Roh Kudus yang menguatkan kami sampai hari ini. Hidup kami sepenuhnya adalah milik Engkau ya Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami Bapa. Dengarlah seruan doa anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menolong hidup kami. Itulah cinta, bukti kasih Tuhan. Dia menolong hidup kita. Kita yang masih hidup bersyukur sama Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia cinta kepadamu. Dia menggendongmu. Tidak salah rambutmu jatuh. Dia menggendong engkau. Sebab Dia terus Tuhan kasih pengurapan yang baru. Kekuatan yang daripada Tuhan turun. Kudus menjamah hidupmu. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, keluarga besar, rekan kerjamu, pelayanan. Tuhan memberkati. Berserulah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia hadir. Dia hadir. Dia hadir memenuhi setiap hidup kita. Dia sedang menjamahmu. Dia sedang menjamahmu. Dia curahkan Roh Kudus untuk menjamah hidup. Dia membukakan segala pola pikirmu, segala pengetahuan apa dalam hidupmu. Dia bukakan semuanya supaya engkau mengerti rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau masuk dalam firman-Mu. Itulah terang pelita bagi setiap jalan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita tahu begitu banyak rekan-rekan kita terlebih dahulu meninggalkan kita. Di tengah-tengah pandemi saat ini, begitu banyak orang meninggal. Tetapi kita bersyukur kita boleh ada karena kasih Tuhan. Dia yang menjagamu. Hari ini bukti nyata bahwa Tuhan menginginkan hidupmu dibaharui, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya engkau sanggup menghadapi hari-hari ini. Engkau sanggup melangkah. Engkau sanggup berpikir. Engkau sanggup bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 2. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu,
baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dan kita tahu bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kembali cinta kasih-Mu kepada Tuhan. Ketika di tengah masalah sulit seperti ini, Tuhan melihat apakah engkau terus sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan engkau tidak meninggalkan Tuhan. Seperti ada tertulis pengikut-pengikut Nikolaus, yaitu adalah ajaran-ajaran yang sesat. Keinginan daging. Dan disitulah ketika engkau masih hidup, berarti engkau masih diberikan kesempatan sama Tuhan, supaya engkau bertobat sungguh-sungguh. Dan jangan meninggalkan kasih karunia Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau diberikan kehidupan dari Tuhan. Engkau masih dicukupkan segala sandang pangan papan. Berarti Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan masih mencintai kita. Tuhan masih memberikan kesempatan. Ketika engkau masih hidup, engkau apakah berjuang habis-habisan untuk Tuhan. Dan kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita pasti Tuhan akan pelihara. Apalagi kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kembali kepada kita supaya kita bertelinga, mendengar segala perkataan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Bapak Saudara dan saya. Di dalam kita mempertahankan kasih mula-mula kita kepada Tuhan, yang paling utama adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Persekutuan yang manis, ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Hubungan intim sama Tuhan adalah ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masa-masa keinginan atau kerinduan kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Seolah-olah hubungan antara suami dan istri. Disitulah yang Tuhan inginkan, selalu mesra di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengenal engkau. Tuhan akan mengenal pribadimu. Tuhan akan tahu namamu dan namamu pasti akan tercatat di dalam buku kehidupan, yaitu di surga. Katakan amin. Ada 4 hal yang Tuhan inginkan supaya kita tetap intim. Yang pertama adalah doa, pujian, dan penyembahan. Doa adalah permintaan, adalah komunikasi kita sama Tuhan. Doa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita di dalam firman-Nya, seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama apa? Kuduskan dulu. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan, kuduskan hidup kita dulu. Kita manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Tapi Tuhan menguduskan kita. Dan dosa telah dikalahkan. Di mana? Salib Kristus. Darahnya tercurah buat kita. Bukti nyata Tuhan mengasihimu. Artinya engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa. Doa adalah sesuatu untuk mencapai hubungan kita, komunikasi kita sama Tuhan.
Kita bermohon sama Tuhan, Tuhan, setiap doamu pasti didengar oleh Tuhan. Tetapi bagi yang percaya kepada Tuhan, bagi yang meminta, yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan doamu. Dan doa itu tidak sia-sia. Doa itu adalah nafas kehidupanmu. Katakan amin. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya kepada Dia. Kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa kita mengaku semua kesalahan. Di dalam doa, apa saja yang kau butuhkan, doa sama Tuhan. Komunikasi sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Dia yang dari surga pasti akan mendengar segala doamu. Jangan di saat ketika engkau menghadapi sebuah masalah, kau baru cari wajah Tuhan. Kau baru mengenal, minta sama Tuhan. Menangis sama Tuhan. Tapi di saat dalam kesenanganmu, kau lupa sama Tuhan. Tuhan mah cemburu. Tapi Dia adil buat hidupmu. Meskipun kau menyakiti hati Tuhan hari demi hari. Tapi Dia tetap mengasihimu. Tapi kasih Tuhan itu ada batasnya Bapak Ibu. Semua ada batasnya. Ketika Tuhan datang ke dunia, sudah tidak ada lagi namanya pengampunan. Dan Dia akan memilih mana yang baik di hadapan Tuhan. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang bersih tangannya, hatinya tulus, Dia akan mengangkat engkau. Yang tidak berkenan ditinggalkannya, dibakar, dibuang. Dan jangan sampai kita masuk dalam api neraka. Oh, haleluya. Haleluya. Alkitab penuh dengan fakta mengatakan betapa doa itu penting, berkuasa dan efektif. Seperti halnya banyak Musa berdoa, lalu laut Tiberau terbelah dua. Elia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan begitu pun dengan hidupmu. Apa yang kau doakan? Pasti Tuhan jawab doamu. Itulah kesaksian hidupmu. Kesaksian hidupmu itu akan didengar bagi banyak orang. Kau bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu. Begitupun dengan saya. Ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab. Tapi memang tidak secepat yang apa saya pikirkan. Tuhan tetap menginginkan kesetiaanmu. Dalam doa, Tuhan tetap menginginkan kesetiaanmu. Memang tidak gampang. Tapi Tuhan tahu hatimu. Dalam doamu sebelum kau berdoa sama Tuhan, Tuhan sudah tahu dan Tuhan tahu apa yang kau doakan. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka dari itu hardik segala sakit penyakit. Karena dari hidup kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk menghardik segala apa? Kelemahan kita. Intimidasi-intimidasi iblis begitu banyak. Mengaum seperti singa mengaum. Seolah-olah dia akan menerkam kita ketika kita dalam keadaan tertekan. Ketika kita dalam keadaan lemah. Maka dari itu kita menjadi orang yang benar. Kalau orang yang benar, apapun yang didoakan, besar kuasanya. Katakan kiri kananmu, besar kuasanya. Itulah kuasa doa. Jangan main-main terhadap doa. Doa itu besar kuasanya. Apalagi kita dengar kalau doa seorang ibu mendoakan anak-anaknya. Itu terjadi. Karena tulus. Begitupun dengan hidupmu. Kalau engkau doa tulus di hadapan Tuhan, pasti akan terjadi. Apa yang kau minta? Dari lelahmu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Pasti Tuhan akan berikan. Kalau dengan iman dan kau dengan yakin. Katakan amin. Doa juga dituntut dalam ketaatan. Kalau kita tidak taat, artinya kita memiliki sikap pemberontakan dan kita dibenci oleh Tuhan.
Dan Tuhan mendengar doa orang yang bersedia taat pada kebenaran Alkitab atau firman Tuhan. Tidak ada gunanya kita memanjatkan doa apabila kita tidak patuh pada firman-Nya. Sekarang introspeksi dalam diri kita. Berapa banyak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak yang kau dengar, hamba-hamba Tuhan yang kau dengar, tetapi hidupmu tidak pernah berubah. Artinya kau tidak taat di hadapan Tuhan. Sulit Bapak Ibu Saudara. Sulit. Keselamatan itu memang Tuhan kasih bagi hidup kita. Tetapi kita harus mengejar keselamatan itu. Sampai Tuhan Yesus datang. Seperti 5 gadis bijaksana. Ketika Tuhan hadir, dia sudah siap. Hidupnya siap. Menyediakan minyaknya siap. Pelita semua siap. Begitupun dengan hidup kita. Harus siap. Ketika Tuhan datang, kita nggak usah takut. Meskipun kita diambang kematian, kita nggak takut. Karena kita milik Tuhan. Amin. Yang Tuhan inginkan adalah roh Allah yang ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekarang minta sama Tuhan. Apa yang kau kehendaki? Sebelum kau minta sama Tuhan, Tuhan sudah mendengar doamu. Ayo dengan imanmu. Kesembuhankah? Ya. Berakhirnya pandemi ini, resesi ini, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mendengar. Amin. Dan yang kedua apa? Pujian dan penyembahan. Pujian ini berarti memiliki makna yaitu tersungkur di hadapan atau bersujud. Penyembahan merupakan sebuah sikap roh. Karena penyembahan merupakan kegiatan pribadi yang terjadi dalam diri seseorang. Maka orang Kristen menyembah Allah setiap saat. Ayo, apakah kita menyembah Tuhan setiap saat? Mungkin ketika engkau masak, ketika engkau bekerja, ketika engkau menyetir dalam kendaraan pribadimu. Dimanapun kau berada, kalau engkau hatinya menyembah, di dalam kelonggaran waktumu, engkau pasti akan terus menyembah sama Tuhan. Entah itu dalam hatimu, entah dalam ucapanmu, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Mungkin dalam bahasa roh kau setiap hari engkau pergi, engkau berbahasa roh dalam hatimu. Itu adalah penyembahan. Itu adalah kerinduan. Seperti rusa merindukan air, begitupun jiwaku merindukan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yaitu Roh Kudus yang berdiam dalam kita adalah pribadi yang memampukan kita untuk menyembah. Pada dasarnya Tuhan sedang memuliakan dirinya. Semua penyembahan yang benar pasti memuliakan Allah. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Apa yang kita agungkan, apa yang kita doakan. Cucuran air matamu, pujian dan penyembahanmu, itu untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan senang ketika engkau menyembah. Makanya engkau harus memiliki penyembah yang benar. Persembahan hidupmu yang benar. Seperti ada tertulis dalam Roma 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya terus diingatkan, Tuhan tegur terus hari demi hari. Supaya memiliki gairah hidup penyembah. Kalau saya tidak menjadi penyembah, ibadah saya yang sejati di hadapan Tuhan,
Saya tidak layak. Meskipun saya penuh dengan dosa, kesalahan, begitu pun Bapak Ibu. Tapi Tuhan melihat hatimu. Maka dari itu kalau kita bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan sebentar-sebentar kita kumat Bapak Ibu Saudara. Tapi bertobat yang radikal, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena disitulah Tuhan menilai, melihat. Apakah engkau sungguh-sungguh nak? Engkau menyembah aku nak? Apakah kau datang dalam hadiratku? Kau kudus dan layak. Introspeksi diri kita. Hari-hari ini. Yuk, belum ada kata terlambat. Tuhan masih terus menunggu kita. Penyembahanmu yang benar memiliki hati yang murni, terbuka dan mau bertobat. Ketika hati Raja Daud dipenuhi dengan rasa bersalah atas dosanya dengan Batsheba, ia mendapati bahwa tidak mungkin baginya untuk menyembah. Dia merasa apa? Bahwa Allah jauh darinya. Dan dia mengeluh sepanjang hari seolah-olah tangan Allah menekannya dengan berat. Seolah-olah dia berpikiran, oh Tuhan jauh, Tuhan meninggalkan semua orang yang dekat denganku meninggalkan aku. Tetapi ketika dia merendahkan diri dan dia mengaku akan dosanya, disitulah Tuhan pulihkan hidupnya. Begitupun dengan kita. Asal dengan benar. Asal tulus di hadapan Tuhan. Asal berkata, Tuhan ini aku. Ujilah aku Tuhan. Ketika dia berubah, Tuhan pulihkan keadaannya. Mari kita sembah dia. Mari kita puji dia. Hari demi hari, katakan amin. Yang ketiga apa? Merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maka ketika kita baca firman Tuhan, firman itu adalah pelita dan terang bagi setiap jalan hidup. Jangan pakai mindset hidupmu. Jangan pakai kekuatanmu. Jangan pakai kesarjanaanmu. Sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan katakan tidak, ya tidak. Makanya ikutlah jalan Tuhan. Jangan ikut kehendak sendiri. Amin. Baca firman Tuhan itu bagi banyak orang ketika berkata kepada saya, Pak susah ya. Kadang-kadang saya baca firman tuh ngantuk. Nah, perhatikan. Kalau setiap kita membaca firman mengantuk, berarti hati kita, segala pikiran kita, masih 50-50 menghadap kepada Tuhan. Tapi kalau engkau dengan sepenuhnya mau datang dalam hadirat Tuhan, engkau membaca firman Tuhan, engkau merasakan haus dan lapar. Sebab firman ini kebenaran. Firman ini hidup. Allah itu adalah firman dan firman itu adalah Allah. Dia yang membukakan semua kehidupan manusia, baik, jahat, semua ada di dalam firman Tuhan. Dan kita harus taat. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita hilang arah, hilang tujuan. Bagaimana mau engkau dekat dengan Tuhan? Bagaimana engkau mengasihi Tuhan? Kalau firman Tuhan aja nggak pernah engkau dengar. Dan firman Tuhan saja tidak pernah engkau menjadi saksi bagi banyak orang. Hari ini ayo kita sama-sama bertobat. Supaya kita merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Rasa haus dan lapar terhadap firman adalah undangan Tuhan yang untuk kita lebih dekat. Untuk lebih mengenal dia melalui firman-Nya seperti makanan. Firman Tuhan itu perlu dikunyah agar setiap nutrisi dan kandungan baik yang ada di makanan diserap oleh tubuh kita. Merenungkan firman Tuhan berulang kali sama dengan mengunyah firman Tuhan untuk memberkati jiwa, hati, dan pikiran. Firman Tuhan bukan hanya makanan tetapi roh.
Maka dari itu ketika kita baca firman Tuhan, yang memberi pengetahuan akan firman adalah Roh Kudus. Roh yang hidup. Dan firman ini hidup. Alkitab yang Bapak Ibu Saudara punya adalah hidup. Alkitab adalah satu-satunya jalan yang menentukan juga. Memberi arahan supaya engkau dekat dengan Tuhan. Mengetahui isi hati Tuhan. Sebab barang siapa yang mau masuk dalam kerajaan Allah harus memegang kunci kerajaan. Siapa yang punya kunci kerajaan itu? Tuhan Yesus. Kau harus percaya. Kau harus percaya. Meskipun tidak dipandang oleh matamu, namun kau percaya. Tuhan akan memberikan kunci kerajaan itu. Amin. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, yaitu firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan membuat roh kita menerima berkat rohani. Katakan amin. Damai sejahtera, sukacita, iman, kasih, kebenaran, wahyu, hikmat, dan pengenalan akan Tuhan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, perkatakan firman di dalam mulutmu, di dalam hatimu, di dalam setiap langkah-langkahmu. Itulah masuk dalam ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1-2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berolehlah pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik dan berkenan itu. Amin. Amin. Dan pada ayat yang pertama dikatakan karena itu adalah penting. Ya, yang dimaksud adalah bahwa hidup dan segala yang kita miliki semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kita baca dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu mempersembahkan. Mempersembahkan yaitu artinya menyediakan, mengabdi hidupnya untuk Tuhan. Tubuh yang dimaksud adalah seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan kata lain, kemampuan atau kegiatan kita harus dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Bukan Allah-Allah lain. Bukan kepada dunia. 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan apa? Setelah kita menerima penebusan Kristus, tubuh kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Sehingga kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Jadi kalau engkau masuk di dalam hari-hari ini, keadaan tekanan hari-hari ini, Tuhan menguji juga. Apakah engkau tetap setia sama aku? Kalau orang yang hidupnya di dalam intim sama Tuhan, melalui penyembahan sama Tuhan, doa sama Tuhan, merenungkan firman sama Tuhan, pasti tubuhnya sudah milik Tuhan. Pak, bagaimana dengan tubuh yang cacat, dengan dosa yang ada? Dengan radikal imanmu, iman Kristen yang radikal. Bertobat, cari wajah Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, mengerang minta ampun sama Tuhan. Katakan amin. Karena kata ibadah ini adalah pengabdian, berbakti. Yaitu sesuai akal budi atau kodrat yang sesungguhnya. Itu ibadah. Supaya kita diberikan pewahyuan, hikmat daripada Tuhan. Orang-orang yang ditebus mendapatkan anugerah Tuhan, katakan amin. Dan wajib mengabdikan seluruh hidup dan aktivitas setiap waktu dan segala kegiatan dilakukan, diabdikan hanya untuk Tuhan. Pak, bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan keluarga? Apakah saya tinggalkan? Bukan yang Tuhan mau seperti itu. Engkau harus bisa memilah mana pekerjaanmu, mana keluargamu, mana yang harus kau pilih. Tetapi tetap harus cari Tuhan. Jangan bersyukur, oh di tengah-tengah ini gereja tutup. Jangan. Justru kita harus memiliki terus gairah itu. Yuk, kapan yuk ada ibadah yuk. Yuk kita mulai lagi ibadah yuk. Supaya orang-orang yang datang ke ibadah bukan orang-orang yang kudus. Ingat.
Kita yang datang ibadah ini adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita memohon kepada Tuhan supaya kita diperkenankan oleh Tuhan. Ini kan bengkel rohani. Ya, yang melihat cacat atau tidaknya hidup kita kan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan melihat. Ya, jangan dipikir kita ibadah, kita makan, kita ibadah, angkat kaki, kita masih SMS, masih WA, masih bisa tidur-tiduran. Kita tidak menghargai Tuhan. Jujur tidak menghargai Tuhan. Tapi ayo yuk, hari ini kita diberikan pemahaman yang baru terus, hikmat yang baru terus. Supaya kehidupan kita makin lama, makin layak di hadapan Tuhan. Amin. Yang terakhir yaitu giat dalam melayani Tuhan. Cinta kasih mula-mula kepada Tuhan. Yaitu berbalik lagi. Tuhan melihat engkau giat ke dalam pelayanan. Pelayanan banyak hal. Melayani orang-orang miskin. Dan banyak hal. Memberikan kesembuhan. Engkau, orang berdoa sakit engkau doakan sembuh. Banyak pelayanan yang Tuhan berikan hari-hari ini. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ingat, berdiri teguh. Goncangan apapun yang ada di depanmu, intimidasi apapun, orang-orang yang gak suka terhadap hidupmu, yang seorang merongrong hidupmu, menjatuhkan hidupmu, mengintimidasi hidupmu, supaya hatimu kacau, supaya hatimu gelisah, supaya hatimu pendendam. Hari ini saya katakan bertobat. Berdiri teguh. Jangan goyah. Cinta kasih mula-mula sama Tuhan, kembalikan. Gairah hidupmu kembalikan. Giat. Giat seperti apa? Seperti kita hari ini menghadapi hari demi hari. Mungkin dengan akal pikiranmu engkau gak sanggup. Tapi Tuhan masih tolong engkau. Nafas itu susah Bapak Saudara. Oksigen di mana-mana susah nyarinya. Tapi engkau masih bisa bernafas. Puji Tuhan. Tuhan baik. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Yang kau lakukan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau yang hari ini menonton YouTube, berdoa sama Tuhan. Engkau mandi dulu, engkau rapi, engkau taruh Alkitabmu, engkau baca, ya. Engkau ikut nyanyi, engkau ikut penyembahan, engkau ikut joget, engkau ikut lompat, ya. Tuhan lihat ketulusan hatimu. Oh, anakku di tengah-tengah pandemi begini masih mengasihi aku, masih bersuka cita. Maka Tuhan akan melihat hatimu. Apakah kau sungguh-sungguh cinta mati-matian sama Tuhan? Katakan amin. Rasul Paulus memberikan kita didikan, ajaran, dan nasihat supaya kita senantiasa berdiri teguh. Jangan goyah dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, firman Tuhan menyatakan, berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Sungguh berjaga-jagalah. Waspadalah, hati-hatilah. Berdirilah dengan kokoh dan kuat dalam iman kita kepadanya. Bersikaplah tegas, berani dan tetap kuat dalam iman kita kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, engkau tidak terpengaruh kondisi apapun saat ini. Kau tetap cinta sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan penuhiku. Penuhiku. Pegang kepalamu. Katakan, penuhi kami. Penuhiku dengan hadirat-Mu.
Urapi setiap anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan. Mereka mungkin saat ini tertekan. Mereka saat ini meninggalkan Tuhan. Mungkin mereka malas Tuhan. Engkau bangkitkan gairah mereka kembali. Cinta kasih mula-mula mereka kembali kepada Tuhan. Di dalam doa mereka, dalam pujian penyembahan mereka, di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam setiap ibadah. Dan mereka giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Ampunilah, ampuni Tuhan. Urapi kami, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terus katakan penuhiku, penuhi. Suami istri boleh bergandengan tangan, anak-anak boleh bergandengan tangan dengan orang tua. Mari dengan sehati kita hardik segala kuasa-kuasa iblis yang menggoncangkan iman-Mu, yang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup-Mu, yang seolah-olah mempermalukan hidup-Mu, yang seolah-olah menjatuhkan hidup-Mu. Bergandengan tangan, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Tuhan anugerahkan segala kekuatan yang baru. Roh Kudus menjamah hidupmu. Roh Kudus menjamah hidupmu. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Mari kita berbahasa roh. Kira lama 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 lama. Pura lama 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 lama. Kira lama 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 lama. Kami terobos Tuhan. Kami terobos dengan iman kami. Kami terobos Tuhan. Roh yang kuat, roh yang perkasa. Turun, turun, turun. Kira lama lama. Kira lama 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 lama. Jamah Tuhan, jamah. Penuhi, 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 penuhi. Jamah Tuhan, jamah Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau baik. Kau luar biasa Tuhan. Kau baik. Mari kita berdoa. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau mencintai bangsa kami. Ampunilah bangsa kami. Di tengah pandemi saat ini COVID, kami minta Tuhan hardik, berhenti, diam, berhenti, diam. Supaya bangsa kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau pakai terus Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden sampai Tuhan jajaran yang paling terendah. Tuhan pakai Satgas COVID Tuhan, Kau jamah mereka, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keluarga besar, bersama 4 wakil gembala sidang kami, Gembala Rayon 1I, Bapak Pendeta Heron, Wakil Rayon, Bapak Pendeta David, besar keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Gembala-gembala cabang, Tuhan berkati. Gembala-gembala kul, Tuhan berkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang menonton ini, Tuhan berkati. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang saat ini dalam tertekan, Tuhan, kami hardik segala kuasa-kuasa apapun yang menggoncangkan mereka. Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Tuhan beri kekuatan bagi mereka menghadapi hari-hari ini. Dan biarlah cinta kasih mula-mula kepada Tuhan, gairah hidup mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, hari ini kau terima berkat Tuhan. Pencurahan kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi hidupmu, keluargamu. Kasih anugerah dari Bapa Surgawi tercurah bagi hidupmu. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.